Bahasa Arab bahasa saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana kabarnya? Anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Bi khairin? Bi khairin alhamdulillah. Bi khairin alhamdulillah. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Khairin alhamdulillah. Aldrin masuk. Boleh kameranya dinyalakan. Kaila ada kameranya dinyalakan. Ini kan pelajarannya PAI. Tapi biasanya kan Ustazah Ika. Nah, Ustadz gantikan Ustazah Ika karena Ustazah Ika lagi. Nanti kalau bahasa Arab sama Ustadz tuh di hari apa Ustazah? Ya. Hari Selasa ya? Sekarang Selasa, Rabu berarti. Kalau ini PAI sama Ustadz. Gimana liburannya ini? Liburannya gimana? Enggak kemana-mana. Gimana, Sofi? Alia liburannya kemana Alia? Enggak. Di rumah aja kan? Enggak liburan? Enggak liburan. Wahda enggak liburan juga. Nah. Nanti Ustadz gantikan Ustazah Ika untuk sementara untuk di pelajaran PAI ya. PAI. Nanti sambil nunggu baru ada siapa ini?
baru ada berapa orang gitu. Sekarang siapkan Al-Quran. Siapkan Al-Quran di masing-masing siapa Al-Quran. Pegang Al-Qurannya. Al-Qurannya. Ada minum Al-Quran apa ya? Apanya? Alma, Al-Quran. Masa udah tiduran? Tidur terus Alma ini liburan kayaknya. Alma ini liburan tidur terus kayaknya ini. Masa belajar Al-Quran? Kenapa? Al-Quran Ya. Alia di rumah baru, terus Al-Qurannya ketinggalan di sana. Udah nggak apa-apa. Yang lihat di ini aja, di apa? Yang bawa, yang punya ini dikeluarkan. Masa nggak ada Al-Quran di rumahnya? Terlalu kalau nggak ada Al-Quran di rumahnya. Kan aku baru ke sini, Ustaz. Nanti ada Al-Quran berarti kepalanya mau selesai. Al-Quran di rumah. Semuanya. Ya. Sudah. Ya. Lutfi, Wahda. Ya. Dan semuanya buka surat Al-Fatihah. Al-Fatihah semuanya. Kembali. Tahu tuh Al-Fatihah? Sebentar, Al-Fatihah kamu tahu nggak? Tahu nggak? Amin. Jangan-jangan Alia nggak tahu. Ayo. Ya. Aldrin, mana Aldrin nih? Aldrin, boleh dibukainnya Aldrin. Apa namanya? Kameranya Aldrin. Ya. Kita bareng-bareng baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, baca surat Al-Ikhlas. Ya. Oke deh. Oke, siap. Bareng-bareng kita buka. Tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillahirrahmanirrahim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Samad. Lam yalid wa lam yulad. Kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril kita udah Al-Quran. Al-Quran ini akan membawa kita manfaat. Jadi kalau kita baca sering-sering, kenapa di sini kalamullah, perkataan Allah di sini. Di sini juga petunjuk, di sini juga ilmu. Mau ilmu tentang apa ini dalam Al-Quran? Matematika ada di sini itu. Apalagi biologi ada, perbintangan juga ada di sini. Apa namanya, jadi astronot apa yang bintang-bintang di luar angkasa itu ada di sini dalam Al-Quran. Maka dalam Al-Quran itu segalanya ada. Coba di dalam surat apa itu? Dalam tentang bikin lampu itu. Bikin lampu listrik itu, sebelum lampu listrik itu apa namanya ada zaman modern ini, lampu tahu di rumahnya ada lampu neon gitu ya. Apalagi lampu itu, coba itu kan sebelum itu ada tata caranya, sudah ada dalam Al-Quran. Tata caranya sudah ada dalam Al-Quran, itu bayangkan. Contoh apalagi? Kenapa kita dilarang untuk apa namanya, Islam itu sangat luar biasa. Kenapa kita itu dilarang makan sambil berdiri misalkan lah, apa coba bisa tanya Silvi, kenapa kita itu dilarang makan sambil berdiri, makan minum sambil berdiri? Kenapa? Karena nggak cocok makan dan minum sambil berdiri itu. Coba ada gak sapi yang makan sambil duduk gitu? Ada gak? Kambing? Itu nggak ada kan? Nggak cocok. Di hadis itu ayat roba hadu minkum kok. Itu tidak ada itu kan ada. Maka nih mau makan nih, duduk dulu pakai bismillah. Yang masuk ke tubuh kita semuanya berkah. Semuanya berkah. Semuanya berkah. Coba masih ingat gak ini? Aina di mama di depan
di belakang, di jari di samping, di atas itu di di depan, di belakang, diwari di samping, di atas, tahta itu di bawah, di sini dan di sana. dengar 1, 2, 3. Di mana? Mama di depan, doa di belakang, diwari di samping, Pokok ada di pisau di bawah. Ini tahta itu di bawah, dan di sana. Semoga semuanya hafal, harus dihafalkan itu ya. Itu bahasa Arab lah. Semuanya harus bisa lancar berbahasa. Kita bahasa Arab dan untuk ditahu. Nih, Ustadz mau bacakan dan menjelaskan surat Al-Ikhlas. Ternyata ini surat Al-Ikhlas itu sangat luar biasa. Jadi surat Al-Ikhlas itu menjelaskan bahwa Allah itu satu. Bahwa Allah itu satu. Tidak 2, tidak 3, tidak 4, tidak 5. Allahu ahad. Kul itu apa? Qala yaqulu itu kul itu dalam bahasa Arab artinya kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Jadi yakinilah hai manusia. Yakin ya. Tidak ada Tuhan ada sebagian manusia gitu, ada sebagian manusia yang emang syirik itu menyekutukan Allah. Ada gak coba yang nyembah yang nyembah pohon? Ada yang nyembah patung, ada juga yang nyembah salib, ada juga. Coba kalau secara logika mereka menyembah apa yang bisa menolong mereka dari sebuah patung yang tidak bisa bergerak apa-apa. Ya. Patung tidak bisa menolong mereka. Kenapa? Karena tidak bisa bergerak apa-apa. Mereka pun dibikin dari manusia. Mereka pun dibikin dari nyembah patung giliran Coba kalau kita menolong Allah, apa bisa menolong kita? Bagaimana sih kita meyakini adanya Allah? Coba. Adanya rumah berarti adanya yang membuat. Kira-kira sebuah rumah akan jadi gak tanpa ada yang membuat. Ya, kefahalu ya sakit saja. Adanya bumi, adanya laut, pasti ada yang membuatnya. Siapa? Berarti Allah. Allah, katakanlah dan yakinilah dalam hati kita bahwa Allah itu ahad, wahidun itu satu. Terus selanjutnya Allahus somad. Allah tempat meminta segala sesuatu.
Alia. Kalau sedih apa yang dilakukan? Ya. Apa? Kalau sedih apa yang dilakukan Alia? Kalau lagi apa yang dilakukan? Nangis. Kalau sedih apa yang dilakukan? Nangis. Kita berdoa. Berdoa gak kalau kita lagi kehilangan sesuatu, lagi dalam keadaan kita minta kepada siapa? Biasanya manusia itu sedih itu datang ke Allah. Senang lupa itu. Senang itu lupa. Senang itu lupa. Lagi sedih aja datang. Senang maka jangan seperti itu. Mau senang, mau sedih, keadaan apapun kita harus mengingat Allah. Ini Allah Somad, Allah itu segala sesuatu dan mensyukur apa yang telah kita dapat apa aja, segala sesuatu yang kita rasakan sehat. Itu nikmat dari Allah. Selanjutnya lam yalid walam yulad. Lam yalid, dia tidak pernah. Allah itu tidak sama dengan sifat-sifat manusia, tidak akan disamakan sifat-sifat manusia dan bisa tidak sama dengan manusia. Kenapa? Karena dia maha sempurna. Manusia banyak kekurangan, benar gak? Banyak kekurangan. Kita maha tidak sempurna, Allah maha sempurna. Tidak sama dengan sifat Allah. Salah satunya beranak dan diberanakan. Allah tidak seperti itu. Dalam masalah yang kita banyak sifat-sifat Allah, maafnya ya. Selanjutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tidak ada yang setara. Maka jangan sekutukan Allah. Karena tidak ada yang setara. Di India sana itu ada yang nyembah sapi. Ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah sapi. Coba, enaknya sapi ketika masa kurban dipotong gitu ya. Dipotong, bikin rendang gitu. Mereka disemur gitu. Dipotong disemur. Ada juga yang nyembah pohon. Bisa menolong apa namanya? Bisa nolong apa pohon gitu. Itu makanya dosa besar itu orang yang menyekutukan Allah, dosa besar. Apa menyembah, ada orang yang menyimpan jimat keris sempurna, itu menyekutukan Allah. Cukuplah kalau kita minta tolong kepada Allah. Datang kepada Allah itu masa sedih aja, masa senang apa aja. Saatnya lebih khusyuk biasanya kayak gitu. Yang kita dapat itu nikmat dari Allah. Makan, apalagi makan, minum, bahkan kita ini mohon maaf, tapi aja itu kenikmatan dari Allah. Orang yang nggak bisa BAB, coba bayangkan orang yang nggak bisa BAB itu BAB aja itu suatu kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Kenikmatan itu bisa melihat terus apalagi memegang, itu suatu kenikmatan. Jadi banyak Allah itu memberi kita banyak kenikmatan yang tidak bisa dihitung dengan angka. Melihat, mencium bau, merasakan makanan yang enak. Bayangkan orang-orang yang sakit. Bagaimana sih Allah menguji itu
kesehatan kepada orang yang sakit. Kenapa orang yang sakit itu merasakan enak saya kalau sehat. Tapi kalau kita ini kita nggak tahu enaknya seperti apa. Sakit, mereka berpikir enak kalau saya sakit. Jadi Allah menguji kenikmatan sehat itu kepada orang yang sakit, mengasih tahu seperti itu. Ya. Maka diapalkan tugasnya dibaca surat Al-Ikhlas, terus dibaca artinya, ditelaah artinya, dibaca artinya, direnungkan apa sih dari makna dari surat Al-Ikhlas itu. Ya, Peja ini. Peja. Sehat Peja? Ya. Alhamdulillah. Ya. Tugasnya lihat Al-Ikhlas, diartikan, direnungkan, kenapa sih tidak beranak dan tidak berakhir? Kenapa sih Allah itu satu? Ya. Di masa pandemi kayak gini, maka terus banyak yang meninggal. Bener gak? Allah itu bakal mencabut nyawa kita kapan? Kita tidak tahu. Apa kita bisa lakukan? Persiapan. Bagaimana mempersiapkan hari akhir kita. Bagaimana kita ketika di akhirat. Karena ketika kita di alam kubur, apa coba? Baju yang bagus. Ya. Rumah yang mewah. Apa yang dibawa? Nih, besar nih. Tapi wadah punya kerudung bagus, punya baju bagus. Ketika meninggal dibawa gak ke alam kubur? Enggak. Itu Alia punya bantal bagus di situ. Ketika mati dibawa gak? Kalau Cina nggak dibawa. Hah? Kalau Cina mah dibawa. Siapa itu? Cina dibawa. Beda. Coba kalau Cina dibawa, kalau kita enggak buat apa di sana. Atau kita tidak akan bermanfaat bagi apa-apa. Apa yang kita bawa ke alam? Coba Ustaz tanya. Apa yang akan kita bawa ke alam kubur? Amal ibadah. Amal ibadah. Mewah, HP bagus, sofa bagus, tidak akan dibawa. Karena makanya di dalam kain kapan yang kita pakai itu, coba ada kantongnya gak? Enggak ada. Kalau ada kantongnya, nanti kalau ada kantongnya mungkin si Alia nanti masukin. Ya, nggak ada. Jadi ke alam itu tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa, ditinggalkan semuanya kenikmatan. Kecuali apa? Kecuali amal ibadah. Tapi ada amalan walaupun kita meninggal, itu akan ada yang bisa mengalir terus. Apa sih? Walaupun kita udah meninggal nih, ada amalan yang tetap mengalir. Ini hadisnya. Iza matal insan in koto anhu amaluhu illa min salasin. Jadi kalau kita mati, kita tidak bisa ngapa-ngapain, benar gak? Kita mati nggak bisa sholat, kita mati nggak bisa zakat, kita mati nggak bisa zakat. Apa yang bisa lakukan? Ada amalan. Jariah. Jariah itu apa? Membangun jalan. Sodaqatun jariyah. Au ilmu tafau biha. Ilmu yang bermanfaat. Apa aja ilmu yang bermanfaat bagi apalagi misalkan awaladin solihin ya dulu anak yang soleh aja anak yang soleh saya itu bisa menarik tangan orang kita itu ke surga
luar biasa kan kalau antum nih, kalau kalian anak soleh bisa mendatangkan orang tua kalian ke surga, ya. Itu. Maka tugasnya direnungkan surat Al-Fatihah. Cukup sekian dari Ustaz. Nanti pertemuan yang akan datang di usatanya kan tentang surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Keluar, woi, keluar.